Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya latarnya di dalam ruangan, sekarang Bapak mencoba di luar ruangan. Kebetulan ini berada di tempat parkiran. Mungkin ada yang bisa nebak di mana, terserah nanti ya. Jadi bukan itu soal latihannya. Tapi dimanapun kita bisa belajar qiraatul kutub. Untuk kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran masih juga dengan materi pendidikan agama Islam SD, SMP, SMA yang ada bahasa Arabnya. Karena juga bertepatan untuk sebentar lagi kita akan Idul Adha, maka berkaitan dengan kurban. Suratnya adalah surat yang sudah kita hafal, sangat pendek dan sudah kita familiar sekali, yaitu surat Al-Kautsar. Jadi silahkan lihat Al-Qur'annya, boleh juga buka bukunya, siapkan alat tulis, catat mana yang bisa yang belum mengerti tanyakan. Ya, simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka Al-Kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtaru. Inna syani'aka huwal abtaru. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang kita lihat satu persatu, kita preteli satu persatu. Kenapa kita membaca Al-Quran itu bunyinya begitu? Bahasa Arab itu kita baca tentu ada sebabnya, ada alasannya. Pertama, inna. Inna, nanya panjang, itu sebenarnya terdiri dari dua kalimat, dua kata. Yang pertama inna dan na. Inna artinya sesungguhnya. Nah, inna itu adalah haraf. Jadi dua huruf, i, alif, hamzah dan nun. Inna. Terus ditambah lagi na panjang. Na itu adalah dhamir. Kalau dhamir berarti dia isim. Jadi inna itu adalah satu haraf, namanya harf takkid, huruf menekankan sesuatu. Makanya artinya sungguh atau sesungguhnya. Nanya itu adalah isimnya. Nah, isim, apa isim innanya? Na itu adalah kata ganti dari nahnu. Kalau huwa, innahu hu. Kalau huma, berdua laki-laki, innahuma. Kalau tiga, hum, innahum. Terus innaha, innahuma, innahunna. Kalau anta, innaka. Antuma, innakuma. Antum, innakum. Anti, innaki. Antuma, innakuma. Antunna, innakunna. Nah, ini saya, sesungguhnya saya. Ini kalau kita, nahnu, inna. Jadi inna itu haraf, na yang panjang itu adalah isim. Isim dari inna, dia adalah dhamir, kata ganti. Jadi inna itu huruf takkid, huruf haraf dia. Na-nya adalah isimnya. Jadi walaupun hurufnya 1, 2, 3, jadi dia dua, itu satu haraf, satu isim. Itu baru inna. Mudah ya, kita lanjut. A'tainaka. Nah, a'tainaka, a'to satu, a'to itu a'taina. A'to itu fi'il, kata kerja, bentuk madhi dari a'to yu'ti. Jadi a'to yu'ti, i'ta. A'to itu huwa. Kalau huma, a'to ya, terus sampai a'toina, itu nahnu. Sesungguhnya kami telah memberi.
Jadi a'toina, nanya sebagai fa'il. A'toina, nanya fa'il. A'to itu fi'il madhi. Ingat ya, fi'il madhi. Kalau ada latihan nanti. A'toina itu fi'il madhi, nanya adalah fa'ilnya. Jadi sesungguhnya kami telah memberi. Ka, kamu. Jadi a'toinaka itu lengkap di sana. Ada fiilnya, ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Nah, betul. Dan maf'ulnya. Maf'ulnya adalah ka. Sesungguhnya kami memberi engkau. Ya. Siapa yang kami beri? Engkau. Berarti ka itu isim dhamir untuk pengganti anta. Ka itu adalah maf'ul bih, maf'ul yang pertama. Ingat nih, ada beberapa kata kerja yang memiliki maf'ul atau objek yang lebih dari satu. Kemarin ya sudah ada ya. Nah, sekarang a'to itu kata kerja yang maf'ulnya lebih dari satu. Mana maf'ul yang keduanya? Kita ulang lagi. Sebelum kita lanjut, kita ulang ya. Inna itu ada haraf, ada isim inna. Nah, inna, kalau inna itu ada isimnya, ada khabarnya. Nah, khabarnya berupa jumlah. Apa jumlahnya? Ini jumlah fi'liyah. Jadi kalimat fi'il, terdiri fi'il, a'to fi'il, nanya fa'ilnya, ka-nya maf'ul yang pertama, objek yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberi engkau, engkau-nya maksudnya Nabi Muhammad ya, Al-Kautsara. Al-Kautsara maf'ul yang kedua, betul. Jadi sesungguhnya kami memberi engkau Muhammad apa yang diberi? Al-Kautsara. Makanya barisnya adalah Kautsara. Sedikit Bapak jelaskan tentang Kautsar. Kautsar itu artinya khair katsir. Sesuatu yang memiliki banyak manfaat, banyak keistimewaan, banyak manfaatnya, itu disebut orang Arab bilang kautsar. Dari kata katsura, katsir ya, katsir itu artinya banyak. Kalau kautsar berarti melimpah ruah banyaknya. Sesungguhnya kami telah memberi engkau wahai Muhammad nikmat yang melimpah ruah. Kalau dilihat dari di tafsir Imam Qurtubi, itu kautsar itu maknanya ada 16. Silahkan dilihat ya. Kautsara. Nah, atau juga bermakna telaga Kautsar. Di sana ada tuh 16. Baik, Bapak ulangi yang satu ayat ini. Sesungguhnya kami itu, jadi kalimahnya adalah jumlahnya, kalimatnya maksudnya kalimatnya adalah kalimat inna. Ada innanya. Inna, kalau ada inna berarti kalimatnya adalah kalimat jumlah ismiyah. Mana isimnya? Isimnya adalah nahnu. Khabarnya berbentuk kalimat, kalimatnya fi'il, jumlah fi'liyah namanya. Mana kalimat fi'ilnya? A'toina kal kautsar. A'to fi'il, nanya adalah fa'il, ka-nya maf'ul pertama, al kautsar maf'ul kedua. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fa-nya adalah harf ataf, huruf ataf. Salli itu adalah fi'il amar, perintah. Mana wazannya, mana polanya? Fa'ala yufa'ilu. Sallaya, awalnya sallaya, tapi nggak dibaca ya-nya, sallaya. Salla karena dia fi'il mu'tal, ada huruf illahnya. Kemudian ada yang bertanya ya, huruf illah itu huruf sakit. Kalau ada alif, waw, ya, jadi alif, waw, ya dalam satu kata kerja, maka ia fi'ilnya disebut, kata kerjanya disebut huruf illah. Fi'il mu'tal namanya, karena ada huruf illahnya. Di fi'il mu'tal itu fi'il yang ada huruf alif, waw, ya.
huruf sakit namanya. Illah itu sakit karena dia tidak sama dengan pola yang lain. Ketika masuk ada huruf salah satu ini, maka berbeda dari standarnya. Contohnya sholat, harusnya kan sallaya, tapi orang Arab nggak bilang sallaya tapi sholat. Terus yusalli, harusnya yufa'ilu yusalliyu, tapi hanya yusalli. Salla yusalli. Jadi salla yusalli, fi'il amarnya fa'il. Salli, tapi dengan menghapus huruf akhirnya. Jadi salli itu maka salatlah atau bersalawatlah. Fasalli, maka salatlah, perintah itu. Terus li rabbika. Li rabbika, li harf jar, rabbi itu isim majrur, dia sebagai mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ka sebagai mudhaf ilaih. Jadi li rabbika itu ada 3 kalimat, 1 harf dan 2 isim. Ya, ingat tuh. Li rabbika, li harf jar, isim setelahnya majrur, rabbi ka. Jadi ingat tanda isim ya, sebelumnya ada huruf jar. Li rabbika berarti rabbi dan ka itu adalah isim. 2 isim, 1 harf. Fasalli li rabbika wanhar. 1 wa itu harf ataf, atas sambung. Inhar, awalnya inhar, wa inhar. Ketika disambung menjadi wanhar, maka berkurbanlah. Wanhar itu, inhar itu juga fi'il amar. Nah, dari nahara yanharu inhar. Jadi nahara yanharu inhar. Jadi fi'il amar itu ingat diambil dari fi'il mudhari, betul. Fi'il amar diambil dari fi'il mudhari. Nahara yanharu inhar. Inhar itu fi'il amar. Fasalli li rabbika wanhar. Oke. Mudah ya. Fa salli li rabbika wa inhar, berarti ada 7 kalimat. Fa-nya haraf, li-nya haraf, apa lagi? Wa-nya haraf 3. Jadi apa lagi? Isim. Gimana yang isim? Rabbi, betul. Ka. Jadi tinggal 2 lagi. Mana dia? Fil amar, salli dan inhar. Oke. Itu yang mudah ya. Terus kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Jadi ada 5 nih, ada 5 kata nih. Inna. Kalau ada inna, ingat, kalau ada inna seperti ayat yang pertama, kalau ada inna berarti ada isimnya, ada khabarnya. Kalau mubtada khabar, kalau ada inna itu ada isimnya, ada khabarnya. Mana isimnya? Inna isimnya adalah syani'ah. Syani'ah adalah isim dari inna. Maka isim inna itu posisinya adalah mansub, barisnya di atas tuh, syani'ah. Ka-nya karena dia mudhaf ilaih harusnya di bawah. Tapi kok nak syani'aki? Kalau syani'aki dia perempuan, karena dia laki-laki, syani'aka dia mabni, tetap terus walaupun apapun posisinya dia tetap di atas karena dia laki-laki. Inna syani'aka, dia sebagai mudhaf ilaih harusnya mabni 'alal fathi fi mahalli jarrin. Jadi syani'aka itu 2 isim, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Khabarnya al-abtar, bukan huwa. Huwa itu dhamir fasal, dhamir kata ganti yang memisah 2 kata. Dhamir fasal, huwa. Al-abtaru adalah khabar dari inna, makanya dia marfu, tanda marfu'nya di atas, abtaru. Demikian. Gimana, mudah ya insyaallah. Semakin hari pembelajaran kita semakin mudah kalau mau mengikutinya. Ayo, pastikan dulu, dengar dulu videonya, saksikan dulu videonya sampai selesai, baru kerjakan latihan. Kita ulas sedikit. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi engkau nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu juga nikmat banyak, juga
Telaga Al-Kautsar, sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, itu pun buat kita, sesungguhnya kami telah memberi engkau nikmat yang banyak. Ya Allah, nikmatnya banyak. Terus bagaimana kita mensyukurinya? Fasalli, salatlah. Jadi kita salat itu dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, beribadah untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi kita beribadah sebenarnya bukan karena nikmat, mau banyak mau sedikit nikmat, kita beribadah karena kita adalah hamba Allah. Makanya kata Allah, sholatnya li rabbika, karena Tuhan engkau saja, bukan ingin kaya. Enggak, sholat ya sholat aja karena Allah suruh, karena kita seorang hamba maka kita sholat. Begitupun dengan wanhar, maka berkurbanlah bagi yang mampu. Nah, makanya ini kan ini perintah menurut Abu Hanifah, ini wajib, ini perintah harus dilakukan. Tapi menurut Imam Syafi'i, kurban itu bagi yang mampu saja. Ya, bagi yang tak mampu, yang menerimalah. Bagi yang mampu maka berkurbanlah. Tapi ingat, li rabbika, karena dia huruf ataf. Berkurban karena Allah, salat pun karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, loh, ternyata ketika kita dapat nikmat, tidak semua orang yang senang, ada orang yang benci kita. Tapi tidak masalah, jangan hiraukan itu, biarkan aja. Sebab orang yang benci kepada kita, huwal abtar, akan terputus dari rahmat Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melaksanakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.